Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum Kepondoko, Dusun Doko, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Bahwasanya pada zaman dahulu sekitar pertengahan abad 18 telah datang seorang yang bernama Mbah Kiai Mustafa, yang ternyata beliau adalah salah satu laskar atau prajurit Diponegoro yang berasal dari Jawa Tengah. Menurut buku yang saya baca ini, saudaraku. Saya memang keturunan Mbah Kiai Mustafa. Mbah Kiai Mustafa itu orang yang berasal dari Jawa Tengah. Tepatnya mana? Cerita-cerita itu orang tua itu dari Demak. Dari Demak. Beliau lari dari Demak ini setelah perang Diponegoro. Setelah perang Diponegoro selesai, Diponegoro tertangkap, anak buahnya ini lari semua. Banyak yang ke sini, terutama ke Jombang. Kiai Mustafa itu adalah saudara dari Kiai Khairuddin. Saudara pun pinter, Mbak. Satu Mbah Sanusi, kedua Mbah Fakhruddin, yang ketiga Mbah Khairuddin, yang keempat Mbah Mustafa. Berarti Mbah Kiai Sanusi Kauman itu kakak tertuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, alhamdulillah dapat berjumpa kembali dengan saya, dan tentunya pertama-tama saya ajak panjenengan semua untuk senantiasa mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang berbahagia, saat ini saya berada di Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum Kepondoko, Jombang. Perlu diketahui untuk pertemuan kita di video kali ini, saya akan mengajak panjenengan semua untuk bersama-sama kita nanti akan berusaha untuk mengetahui sejarah daripada berdirinya Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum Kepondoko, Dusun Doko, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Saudaraku yang berbahagia, ketika saya membaca satu buku yang mana buku ini tentang sejarah Pondok Pesantren Darul Ulum atau Pondok Doko, Desa Kepondoko, Kecamatan Tembelang. Di dalam buku ini dituliskan, saudaraku, bahwasanya seiring dengan perkembangan Yayasan Darul Ulum Kepondoko, bahwasanya pada zaman dahulu sekitar pertengahan abad 18 telah datang seorang yang bernama Mbah Kiai Mustafa, yang ternyata beliau adalah salah satu laskar atau prajurit Diponegoro yang berasal dari Jawa Tengah. Menurut buku yang saya baca ini, saudaraku. Dan beliau yang pada akhirnya sampailah di Dusun Doko ini, yang kemudian beliau syiar agama, yang pada akhirnya sampai sekarang ini diteruskan oleh generasi-generasinya, dan berdirilah Pondok Pesantren Darul Ulum Rendoko, Desa Kepondoko, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Saudaraku yang berbahagia, sebelum kita mengetahui lebih banyak lagi terkait dengan siapakah Mbah Mustafa yang pertama kali syiar agama di Dusun Doko ini, nanti saya akan berusaha untuk menemui salah satu keturunan daripada Mbah Kiai Mustafa, yang mana beliau adalah Mbah Kiai Haji Musta'in Hasan. Beliau adalah ketua yayasan dari Pondok Pesantren Darul Ulum Kepondoko. Saudaraku, marilah kita bersama-sama untuk menemui beliau, supaya nanti kita dapat dengan banyak mengetahui tentang sejarah dari Pondok Pesantren Darul Ulum, dan juga yang pertama kali babat desa atau syiar agama di Doko, Kepondoko, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, yaitu Mbah Kiai Mustafa, prajurit Diponegoro dari Jawa Tengah. Marilah saudaraku, kita menemui Abah Kiai Haji Musta'in Hasan.
wekasanipun dilala karsa Allah bejo bejane kang lali luwe bejo kang elen lawan pas menangi jaman edan dewa kaya ing pambuti ora ngedan ora tahan yen tan melu aklakoni boya kaduman meleh kandiren wekasanipun dilala karsa Allah bejo bejane kang lali luwe bejo. Saudaraku yang berbahagia, alhamdulillah saat ini saya berada di Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum Kebondoko. Marilah kita bersama-sama, saya akan mengajak saudaraku untuk menemui beliau, salah satu keturunan daripada Mbah Kiai Mustafa, yang mana beliau saat ini adalah ketua dari Yayasan Pondok Pesantren Kebondoko. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Musta'in Hasan. Mari saudaraku, kita menemui beliau. Insya Allah mudah-mudahan beliau ada di ruangan. Waalaikumsalam. Monggo. Alhamdulillah saudaraku yang berbahagia, saat ini saya bersama beliau Bapak Kiai Haji Musta'in Hasan. Beliau adalah ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum atau pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Dusun Doko di Kepuh Doko, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Saudaraku, dari apa yang saya sampaikan tadi sebelum saya menemui beliau, bahwasanya terkait dengan perkembangan daripada Pondok Pesantren Darul Ulum Kepuh Doko, Tembelang, Jombang, kita ingat bahwasanya sebelum Pondok Pesantren Kebondoko ini berkembang pesat sampai sekarang, yang pada akhirnya diasuh oleh beliau Bapak Kiai Haji Musta'in Hasan pada zaman dahulu pertengahan abad 18, telah datang beliau seorang kiai atau ulama yang berasal dari Jawa Tengah. Seperti yang saya sampaikan tadi, beliau bernama Mbah Kiai Mustafa, yang pada akhirnya syiar atau dakwah agama Islam di Dusun Doko, Desa Kebondoko, yang kemudian seiring berjalannya waktu maka berkembanglah Pondok Pesantren yang dahulunya diawali oleh perjuangan beliau Mbah Kiai Mustafa. Saudaraku, saya sapa beliau yang nantinya kita akan meminta cerita terkait dengan siapakah Mbah Kiai Mustafa dari Jawa Tengah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak, mohon maaf saya sebelumnya berterima kasih atas waktu panjenengan. Untuk saat ini kaulo kepingin meminta cerita atau penjelasan dari panjenengan yang ternyata panjenengan apa ini pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Kebondoko adalah keturunan atau dzurriyyah dari Mbah Kiai Mustafa. Sesuai yang saya pelajari, Mbah Kiai Mustafa ini adalah prajurit atau laskar Diponegoro yang berasal dari Jawa Tengah. Mohon Abang menceritakan sejarah dari perjalanan beliau yang pada akhirnya Kebondoko menjadi syiar dakwah Islam sampai sekarang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurlah, salatu wassalamu ala Rasulillah itu Mas Eko, Bapak dan Ibu saudara sekalian. Pertama saya sampaikan sugeng rawuh selamat datang para masyarakat Ibu di Pondok Ndoko. Pondok Ndoko. Nah, ini sebutan jadul ini Pondok Ndoko. Tapi nama lengkapnya Pondok Darul Ulum Ndoko. Bapak dan Ibu, saya pemangku pengasuh pondok sekaligus ketua yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum Ndoko atau Pondok Ndoko ini yang merupakan warisan dan sekaligus keturunan dari Mbah Mustafa. Sejarah dan cerita dari orang tua itu saya ingat. Dulu itu tidak ada inisiatif untuk mencatat, dan saya sendiri tidak tertarik dengan cerita-cerita semacam itu. Dan lebih dari itu, nasihat orang tua, oleh hanya keturunan, oleh keturunan, yang penting orang itu ilmu dan yang penting lagi berprestasi, yang penting lagi khairun nas ambauhum linnas, bermanfaat orang lain, tidak oleh dulu keturunan. Berpikir dari situ, akhirnya saya tidak tertarik. Aku yang naik sopo, yang penting saya memperoleh warisan pondok untuk dikembangkan dan diperuntukkan masyarakat. Saya memang keturunan Mbah Yai Mustafa. Mbah Yai Mustafa itu orang yang berasal dari Jawa Tengah. Tepatnya mana? Cerita-cerita itu orang tua itu dari Demak. Beliau lari dari Demak ini setelah perang Diponegoro. Setelah perang Diponegoro selesai, Diponegoro tertangkap, anak buahnya ini lari semua. Banyak yang kesini, terutama ke Jombang. Dan ini dari beberapa orang tua, saya masih ingat, tapi saya tidak nyatet, tapi ingatan saya kuat sekali. Yang cerita itu bukan hanya satu dua. Mbah Mustafa itu kesini dengan saudaranya, yang tertua itu namanya Sanusi yang dimakamkan di Kauman Kabul. Mbah Yai Sanusi yang makamnya ada di Kauman Kabul, termasuk itu saudara tertua. Saudara tertuanya Mbah Yai Mustafa. Kemudian saudaranya lagi ada di Kapas. Di Kapas. Nah ini namanya ini apa Pak Sultan, apa Umar ini yang saya enggak. Ya, tapi yang jelas saudaranya itu ada di Kapas Peterongan gitu. Nah, yang terakhir ini Mbah Mustafa. Saya tidak tahu alasannya kok milih di Ndoko. Ternyata di sini tuh banyak orang-orang berpengaruh, ahli kanuragan, pencaksilat itu di sini karena berhadapan dengan Londo dan bandol-bandol yang ada di pabrik Ponen. Ini di Ponen Pulau Gedang itu ada pabrik gula besar sekali. Nah ini banyak diskatornya itu bandol-bandol. Ini yang dihadapi oleh orang tua dulu, termasuk Mbak Topa ini, Bang Yai Mustafa datang ke Ndoko ini untuk diajak menghadapi orang-orang yang ada di pabrik gula. Bang Mustafa diambil mantu, Diambil mantu orang tokoh. Ya ini yang saya tidak jelas itu namanya siapa. Mbak Mustafa ini kemudian punya putri satu namanya Syarifah. Ya. Nah ini Mbak Mustafa datang ke sini setelah tahun 1850. Setelah tahun 1850, Mbak Mustafa memijakkan kakinya di Ndoko. Ini kita orang-orang tahun antara 50 Jutaan tahun 1950 atau 1950 pasca perang Diponegoro. Nah itu Melayu itu. Berarti beliau termasuk prajuritnya Diponegoro. Ya, punya putri namanya Syarifah. Ya. Syarifah ini punya putri satu namanya Wahsia. Ya. Wahsia ini punya punya beberapa putri dan satu putra.
putri termasuk Umi Kulsum, ibunya Kiai Subari, Kiai Roykan. Dan adiknya ini putri-putri punya adik Mbak Wasya ini punya putra laki-laki satu, Mbak Kiai Hasan, ayah saya. Berarti kalau kita urutkan, berarti Mbah Kiai Mustahik Hasan meniko putranya Mbah Hasan. Mbah Hasan ada Mbak Wasya. putranya Mbah Waksia. Ya, Mbah Waksia putranya Mbak Syarifah. Mbah Syarifah. Lajeng Mbah Syarifah meniko putrinya Mbah Kiai Mustafa. Alhamdulillah. Kiai Mustafa ini punya saudara yang ada di Kapas. Kapas Petelongan. Ya, tahun berapa saya nggak tahu, silaturahim ke Kapas, sakit di sana kemudian meninggal. Meninggal di Di Kapas. Kapas, di makamnya di Bendo, di Kapas, di Bendonya di depan masjid. Nah, meninggal di sana dibawa ke Ndoko, nggak boleh oleh saudaranya dimakamkan. Dimakamkan di Kapas. Berarti sekarang makamnya di Kapas. Ya, di Bendo, masjid Bendo. Dulu masjid pertama Kapas itu ya di Bendo itu, kemudian pindah di Busoka, di Soka. Kami ditinggali pondok dulu cikal bakal itu Mbak yang Mustafa yang merintis ya padepokan itu kan syiar agama di Ndoko pertama kali di Mbah Mustafa. Mbak Mustafa kami memperoleh duta setelah ayah saya ini mondok pulang ini dibuatkan masjid pondok angkring Angkringan dengan menjelang uang ini adik keponakannya Kiai Subari ini suruh melanjutkan perjuangan. Ketika ayah saya meninggal, saya pikir Kiai Subari ini melanjutkan. Kiai Subari menjelang wafat manggil saya supaya saya yang meneruskan. Akhirnya saya yang pada akhirnya berkembang sampai sedemikian pesat bagi. Alhamdulillah. Berkat doanya orang tua, Riyadhah tirakatnya orang tua jadi besar. Termasuk karena beliau Mbah Kiai Mustafa itu dulu latar belakangnya atau notabene-nya adalah memang seorang kiai penderek daripada Laskar Diponegoro yang statusnya kiai dari Jawa Tengah. Nah, kembali kita merujuk pada Mbah Kiai Mustafa. Ciri-ciri daripada penderek atau prajurit Diponegoro ketika menempati suatu tempat, maka insya Allah yang dilakukan pertama kali adalah beliau menanam pohon sawo, yang mana pohon sawo ini adalah ciri khas daripada penderek Diponegoro atau benderanya. Apa dulu di Ndoko ini banyak pohon sawo dulu? Betul. Pesan dari orang tua itu ojo lali nanti sawo, gitu. Dia kan burono rumah itu. Putra putrinya Mbak Sofa itu dipesan ojo lali dari langgar. Nah iso nggak masjid, iso nggak madrasah, iso nggak pondok. Ini pesan. Dia anak cucunya itu di mana-mana seperti yang di Mati Kudu itu juga membuat pondok tiduran, madrasah, terjadi sekolah, kemudian yang tiduran dapat, pimpin Jainus, apa itu membuat. Kami sekarang pimpin Jainus itu bukan rokan itu juga keturunan dari sini yang pondok-pondok kecil-kecil atau madrasah dan anak cucunya ini. Dan kalau sudah bikin rumah dan musola atau madrasah atau pondok jangan lupa nanam sawo. Di sini banyak sawo. Tapi dulu di sekitar sini banyak sawo ya. Sekarang ini masih yang sawo dulu memang ditanam pertama kali oleh beliau Mbah Kiai Mustafa. Iya. Sekarang di Pondok Putra sawo, di sekolah tanah sawo. Tapi itu apa ya? Itu wasiat tetapi tidak ada kaitannya dengan syariat agama. Bukan tetondo. Perjuangan. Ya Karena tetondo. waktu itu insya Allah ketua keluarga, family gitu aja ditandai sawo kok tidak cerme atau juwet kok sawo. Ya saya dipesan ya saya tanam apa sulitnya menanam sawo ini ada di banyak. Alhamdulillah saya dipesan nangguro juwet ya akan dulu juwet. Alhamdulillah. Abah, kamu terima kasih atas waktunya hingga sangat bersedia untuk memberikan sejarah atau sedikit wawasan terkait dengan
siapakah Mbah Kiai Mustafa yang ternyata beliau adalah Laskar Diponegoro yang berasal dari Demak Bintoro yang pada akhirnya lari dari kejaran Belanda setelah pasca Gusti Pangeran Diponegoro ditangkap, dan sampailah beliau di Dusun Loko, kemudian syiar agama yang pada akhirnya menurunkan generasi-generasi yang berjuang, yang pada akhirnya dilanjutkan perjuangan beliau Mbah Kiai Mustafa oleh beliau Abah Kiai Haji Musta'in Hasan. Demikian saudaraku, sedikit wawancara dari beliau, dan ini sangat bermanfaat bagi generasi penerus, terutama Doko. Kok bisa ya Doko seperti ini? Karena apa? Dulu nenek moyang Mbah Kiai Haji Musta'in Hasan adalah pejuang, maka dulunya adalah para pejuang yang keberadaannya adalah untuk umat Islam khususnya dan pada umumnya untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih Abah. Berikutnya saya mohon izin badhe ziarah atau sowan ke makam Mbah Mustafa di Kapas Peterongan. Monggo ke Gus Soka. Itu family. Oh nggih. Yen Soka masih family nggih. Alhamdulillah nggih. Beliau adalah salah satu kiai yang ada di Kapas nih. Ya, kita masih komunikasi terus. Oke, alhamdulillah. Dengan tadi telepon atau yoyo ketemu itu. Para Bapak, terima kasih atas waktunya nggih. Para kita sangat. Assalamualaikum. Salam. Saudaraku yang berbahagia, alhamdulillah setelah saya dari Kepondoko dan sowan, kemudian wawancara, mendapatkan informasi dari beliau Bapak Kiai Haji Musta'in Hasan, yang pada akhirnya saya akan berziarah ke makam Bendo Kapas Peterongan, ke makam beliau Mbah Kiai Mustafa. Kebetulan pada saat ini saya ditemani dari keturunan dari Mbah Mustafa, dari Mbah Umi Satira, yaitu Mas Aan Ubaidillah. Yang mana saudaraku, sebelum nanti kita berziarah ke makam Mbah Kiai Mustafa, saya akan sowan dulu ke salah satu tokoh masyarakat ataupun juga tokoh agama, yaitu Mbah Kiai Haji Muhammad Nasuha. Saudaraku, marilah kita bersama-sama ke sowan ke kediaman beliau Mbah Kiai Haji Muhammad Nasuha. Mari saudaraku. Saudaraku yang berbahagia, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini saya sowan ke dalam beliau Mbah Abah Kiai Haji Muhammad Nasuha. Kemudian alhamdulillah dengan salah satu keturunan dari Mbah Kiai Mustafa, yaitu Mas Aan Ubaidillah, dari Mbak Umi Satira. Kebetulan beliau ini perangkat desa, perangkat desa Kedonotok Pak Kasu Kedonotok. Alhamdulillah. Nah, ini saya mau minta cerita dari beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Nasuha terkait dengan Mbah Mustafa, yang sebenarnya Mbah Mustafa ini adalah tokoh atau prajurit Diponegoro yang dulu menginjakkan kakinya di Dusun Doko atau Pondok Doko, Desa Kepondoko, Kecamatan Tembelan, yang pada akhirnya beliau dimakamkan di Pesarean Bendo Kapas Peterongan. Kalau cerios atau minta cerita terkait bagaimana sehingga Mbah Mustafa ini kok dimakamkan di Bendo Kapas. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Mustafa itu adalah saudara dari Kiai Khairuddin, saudara dari Kiai Khairuddin, dan intinya dulu itu bahwa Kiai Mustafa pun juga menjadikan satu murid dari Kiai Romli. Jadi Kiai Romli itu punya satu ajaran thariqah yang mana Pak Kiai Mustafa itu juga menjadi pengikutnya. Terus setelah dari Doso, dia singgah di Pak Khairuddin. Pak Khairuddin di Kapas dulu, yang intinya mampir Kapas itu, sehingga begitu diuji oleh Allah sakit dalam keadaan yang sehingga sampai meninggal. Jadi dia sebetulnya karena dia masih saudara dengan Pak Khairuddin, kemudian dimakamkan di Desa Kapas Bendo. Nah, di sebelahnya Mbah Khairuddin. Berarti pas
dari peterongan silaturahim ke saudaranya terus hedel namanya. Ya. Berarti Mbak Yai Khairuddin itu saudaranya Mbak Mustafa. Ya. Saudara itu pinter Mbak? Empat. Satu Mbak Sanusi, kedua Mbak Fakruddin, yang ketiga Mbak Khairuddin, dan keempat Mbak Mustafa. Mbak Fakruddin. Fakruddin. Kalau Mbak Fakruddin ini makamnya tentu nih. Ini yang kurang jelas saya. Oh, nggak tahu. Fakruddin, tapi ada makam sekitar itu 4 orang. Tapi ceritanya kok tidak tahu saya itu. Jadi karena dulu itu ya maklumlah dalam hal penghuni dari makam di Bendo Kapas itu memang tidak sering saya datangi. Tahu-tahu saya datangi di situ merenovasi makam daripada Kiai Mustafa dan Kiai Khairuddin yang ada di Bendo Kapas itu. Oleh karena itu sekaligus kita kijing dan kita pakai istilah ada bedanya dengan orang awam. Dan di situ itu adalah makam umum yang di situ itu. Juga seperti yang Mustafa itu dimakamkan di makam umum di Bendo Kapas itu. Ya. Terus makamnya itu yang sebelah kilen. Sebelah insya Allah sebelah yang kilen di Mbak Mustafa, terus sebelahnya itu Mbak Khairuddin. Berarti Mbak Kiai Sanusi Kauman itu kakak tertuanya. Kakak tertua. Ya. Kemudian Mbak Mustafa punya anak Musarofah Hasan Bisri, dan kemudian punya anak lagi Musarofah punya Wasika. Nah, punya anak Umi Kulsum, kemudian Syariah alias Hasan. Itu saudaranya kalau tidak salah Mbak Hasan itu 7 termasuk Mbak Umi Sakira. Oh itu ya. Nah itu termasuk yang punya Umi Kulsum, punya keturunan Kiai Usari, kemudian kakatan Kiai Musta'in Purwoko. Itu ceritanya begitu itu. Nah, Mbak Sobari punya saudara Mbak Royhan Poldampet. Oh itu yang menurunkan Mbak Kiai Yunus, Pak Oval, Kiai Umar, terus itu malah terus yang putri ini. Bagaimana tuh? Pak Royhan itu saudaranya Mbak Sobari. Tapi Kiai Sobari ini punya saudara Kiai Royhan. Insya Allah nanti. Kemudian Kiai Royhan bertanggung jawab. Saudaranya dari atas Kiai Royhan ini kok punya putra Kiai Yunus, istri kok gitu. Oh, Sakira. Ini masuk putra dari Mustafa. Umi Sakira itu saudaranya ya Hasan ya. Saudaranya Umi Kulsum. Seserei. Namanya Sakira. Umi Sakira. Biasa Allah matur suwun sangat atas informasi yang sampun dipun paringaken dhateng kula. Termasuk kebetulan Mbak Yai Mustafa ini sambung silaturahim kali apa. Saudaraku, itulah tadi sedikit bincang-bincang saya dengan beliau Abdul Kiai Haji Muhammad Nasuha, tokoh agama, tokoh masyarakat Dusun Kapas, Duku Kloko, Peterongan Jombang. Untuk berikutnya saudaraku, saya nanti akan berziarah ke makam beliau Mbah Kiai Mustafa. Yun izin Abang terima kasih. Saudaraku, alhamdulillah untuk saat ini saya sudah berada di makam pemakaman umum Bendo Kapas Peterongan. Kita akan bersama-sama berziarah, kirim doa kepada beliau Mbah Kiai Mustafa yang makamnya ada di Bendo Kapas ini. Temani oleh beliau Mas Aan Ubaidillah. Marilah saudara kita bersama-sama menuju ke makam beliau. Saudaraku, inilah makam Mbah Kiai Mustafa. Makam dari Mbah Kiai Mustafa. Kemudian
berdoa Bu. Alhamdulillah saudaraku, saya bersama Mas Sa'ad Ubaidillah sudah berziarah ke makam beliau Mbah Haji Mustafa. Mudah-mudahan dengan doa-doa yang kita sampaikan, beliau di alam barzakh mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudaraku untuk video saya di kali ini, sejarah terkait Mbah Haji Mustafa Laskar Diponegoro dari Demak, Jawa Tengah, yang syiar agama di Dusun Doko, Desa Kepondoko, Kecamatan Tembelang, dan makamnya di Bendo Kapas Peterongan, syiar agama di Kepondoko dan menurunkan generasinya, diantaranya ada Mbah Sobari, kemudian dilanjutkan perjuangan oleh Mbah Haji Musta'in Hasan. Demikian saudaraku, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.